Salam, selamat hari Minggu. Mari kita mulai kebaktian kita pada hari ini dengan topik Minggu, Ari Uhum Sogot, penghakiman terakhir. Bernyanyi buku Ende nomor 520 ayat 1 sampai 2, Pertangisan Dohape. Pertangisan Dohape, anggo hasianano, musuh arsak sahidke, say manoso dototo. Ikut sanggo pamatian, susudina jolmai, ai sudi donamane, uhum ala dosai. Nang natarpasiding be, anggo hamatiani, ikondo di bolis be, dinalau tu surgoi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, hidup atau mati, kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu, dan kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya hidup kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbananmu supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 836 ayat 1, Nungaloja au Tuhan.
Jawa Tuhan, isi ulu balangari, naing tumibu au pajupa, abdo to di surgoi. Nungabot matani ari, lop nyonok nang ajali, nungala Jawa Tuhan radi, mabai ninganaki. Hukum Taurat, dengarlah hukum Tuhan. Sebagaimana pengganti hukum Taurat pada minggu ujung tahun gereja dan peringatan orang-orang yang sudah meninggal diambil dari konvensi atau pengakuan iman HKBP Bindu 16. Apedo tujol mamate sahali, dungi diuhumi, maradian maiba nasian ulauna, Yesus Kristus do Tuhan ni namate, doho Tuhan ni namangulu. Asamolo tabahen pe parningotan ni akan naung moding, namarningot ajalta sadari sandiri dohita disi, dohot pasahaton rohata doi dingolu parukilon. Situlah hodo musepoda namadok naboy patupahon misa dinamate doho namanangyakon naung matei asa humatop malua sian api pangurason. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 525 ayat 1, Nalaho Ma'au. Sonang diginjang di surga tutur, say na sonang maang dongaki, nagok dosa gok harsa say surga mana sayro dohoto say dot maho say tu surga mana. Marilah kita datang ke hadapan Allah, kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ale Tuhan debata pargogo nasu hatu dosan, jala para siroha nasu murung. Di ujung tahun huria dohot parningotan ni akan naung moding sadarion.
Huingot hamido aka dongan nami naung jumolo sian tonga-tonga ni huriam, dohot sian keluarga nami be. Ale Tuhan de bata, di ujung tahun huria sadarion, huingot hamido na martiti bedo nang dohot ngolu nami, alay inganan parsatokinan do portibion. Ale Tuhan, sai jot dope na sai adong hurajumi hami, pardumuan ni todi, naung mate doho na mangolu, hape poda hasi pelibeguon doi. Tuhan jot dope hapor seon nami, molo mate jolma sehurajumi hami, tinggal di tanomani, do todini na mati. Hape nunga diajarhon hatam marhite huriami tuhami. Molo mate jolma dagingna gabetano. Alai tondina mulak do tu debata na manoppa jolmai. Ingat mana di surga idua dapoton tu surga ai hope sonang do disi lama tu na di surga lama tu na di surga dapoton tu surga ai hope sonang do disi. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 354 ayat 1. Saitong mai mai mado. Epistel sebagai pengganti khotbah pada hari ini diambil dari
Yeskiel Bindu 34 ayat 11 sampai 16 secara responsoria atau bergantian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 353 ayat 1 sampai 2. Di surga hasonangani. Di surga sonangani, ingat nada dumingani, tu sinailah mulia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat, untuk yang beribadah di rumah, marilah kita membaca warta yang dibagikan oleh Sintua di masing-masing sektor. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 522 ayat 1 sampai 3. Surgoi sambulot tadoi. Surgoi sambulo tadoi, dangadong besi ayun desi, namamu ciptakan nabisi, pinaluan itu hatai. Surgoi, surgoi, dangadong besi ayun desi, surgoi, 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 dangadong besi ayun desi. Namarlok sanang sa hatusi, tuinganan nasay dinggani, at ang domo maaw dohoti, kukmalas ni roha kudisi. Surgoi, surgoi, dangadong besi ayun disi, surgoi, 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 dangadong besi ayun disi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan pada Minggu akhir tahun gereja, sekaligus minggu peringatan saudara-saudara kita jemaat yang telah meninggal di tengah-tengah keluarga maupun dari gereja yang kita kasihi. Saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 25, dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 46. Inilah pembacaan firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku."
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Inilah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, inilah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gereja kita sekarang telah memasuki akhir tahun gereja. Akhir tahun gereja yang diteruskan dengan peringatan daripada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, yang telah lebih dulu menghadap Tuhannya. Saudara-saudaraku, peringatan akhir tahun gereja dan juga peringatan kepada orang-orang yang kita kasihi, yang telah lebih dulu menghadap Tuhannya, bukanlah suatu hal untuk mengingatkan kita kembali kepada masa-masa lalu, masa-masa pergumulan yang terjadi pada masa lalu, masa-masa pergumulan yang begitu berat pada masa lalu, yang memang sudah terlewatkan dan memang sudah kita lupakan. Tetapi peringatan akhir tahun gereja dan juga mengingat saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan adalah untuk mengingatkan semua orang-orang percaya, mengingatkan semua warga jemaat bahwa kita pun suatu ketika akan mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia. Bahwa kita pun akan meninggal, bahkan meninggalkan dunia ini suatu ketika. Ketika Tuhan sudah memanggil kita dari dunia ini.
Itu sebabnya sering kita dengar istilah ini, memento mori, ingat hari kematianmu. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia, ada segalanya, ada segala sesuatunya akan kita akhiri. Sukacita akan berakhir, penderitaan akan berakhir, bahkan hidup kita juga akan berakhir. Tetapi saudara-saudaraku, biarpun hidup kita berakhir dari dunia ini, biarpun kita meninggalkan dunia ini, kematian bukan lagi menjadi persoalan bagi kehidupan orang percaya. Karena bagi orang percaya, kalau kita mengakhiri hidup kita di dunia, kita sudah yakin, kita sudah percaya, di balik daripada kematian ada kehidupan, yaitu hidup baru, hidup kekal, dan hidup abadi. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita pada akhir tahun gereja saat ini, bahwa hari penghakiman itu pasti akan ada. Hari penghakiman itu pasti akan terjadi. Dan sebelum hari penghakiman itu ada, sebelum hari penghakiman itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini. Sebelum kita mengakhiri hidup kita, sebelum Tuhan memanggil kita dari dunia ini, mengakhiri hidup kita, apa yang harus kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini? Sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar pada ibadah minggu akhir tahun gereja ini, kita semuanya diingatkan supaya selama kita hidup di dunia, maka hidup kita menjadi hidup yang berbuat. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang boleh kita perbuat, seperti yang kita dengar melalui firman Tuhan, yaitu suatu pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia yang sangat disenangi oleh Tuhan. Pelayanan diakonia adalah suatu perintah dari Tuhan. Itu harus kita lakukan terhadap semua orang tanpa melihat siapa orangnya. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada zaman dahulu, seperti yang diceritakan dalam Alkitab ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Allah ketika hari penghakiman itu. Ketika aku di dalam penjara, kamu melawat aku. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Yang artinya saudara-saudaraku, bahwa pelayanan diakonia adalah suatu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik bagi kita. Maka kita pun yang telah dilayani oleh Tuhan harus melayani selama kita hidup di dunia. Karena hidup adalah pelayanan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kapan itu terjadi hari penghakiman itu? Tidak ada yang tahu. Tetapi biarpun esok hari penghakiman itu terjadi, biarpun satu hari terjadi, biarpun satu minggu lagi terjadi, biarpun satu bulan lagi terjadi hari penghakiman itu, bahkan detik ini terjadi, tapi kita sebagai orang percaya sudah siap.
Karena kita sudah melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik juga untuk sesama. Marilah kita, saudara-saudaraku, di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini, apa tugas kita? Apa tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lebih dulu dilayani oleh Tuhan, yang sudah lebih dulu diberi Tuhan anugerahnya kepada kita? Maka tanggung jawab kita semuanya, saudara-saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kita harus meneladani bagaimana Yesus Tuhan melayani kita, berbuat yang terbaik. Karena kita semuanya butuh pertolongan saat ini juga untuk hari yang akan datang. Sesuai dengan nama minggu kita, Minggu Akhir Tahun Gereja, dan peringatan orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal. Dunia ini mengatakan bahwa tidak ada hari penghakiman. Dan setelah manusia mati, kata dunia ini, segalanya akan berakhir. Namun melalui firman Tuhan yang kita dengar, bahwa hari penghakiman itu pasti akan ada, pasti akan terjadi. Apa yang harus ku perbuat saat ini? Apa yang harus ku lakukan saat ini? Biarpun satu detik lagi akhir daripada hidupku, tapi saya harus berbuat yang terbaik. Yang terbaik buat sesamaku, yang terbaik juga buat Tuhan. Sebab itulah tugas kita selama hidup di dunia. Sebab apa yang kamu lakukan, yang kita lakukan buat sesama, maka itu sama artinya melakukan juga kepada Tuhan. Kalau kita melakukan yang baik kepada sesama, maka itu juga kita lakukan buat Tuhan. Kalau kita tidak melakukan yang terbaik buat sesama, sama artinya kita juga tidak melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sebab berbuat baik kepada sesama juga berbuat baik kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku, jika demikian bahwa Yesus akan menghakimi pada penghakiman yang terakhir, maka selagi kita masih hidup di dunia, marilah kita melakukan semuanya seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Karena itu selama masih ada kesempatan, kata firman Tuhan, mari kita berbuat yang baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sebab hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Hidup adalah kesempatan untuk menolong sesama. Hidup adalah kesempatan untuk memberi yang terbaik kepada siapapun yang butuh cinta kasih, butuh kasih sayang, seperti Yesus yang sayang kepada kita, yang menolong kita, yang menopang kita. Demikianlah kita berbuat baik apapun kesempatan yang ada bagi kita. Satu hari lagi pun kesempatan yang ada bagi kita, tapi kita harus melakukan yang baik, yang terbaik buat Tuhan dan juga bagi sesama. Sebab biarpun esok terjadi hari penghakiman, tapi kita sudah siap sedia karena kita sudah berbuat yang terbaik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu.
pada minggu akhir tahun gereja saat ini. Juga peringatan kepada saudara-saudara kami yang telah lebih dulu menghadap Tuhan. Mengingatkan kami semua bahwa kami pun akan seperti mereka meninggalkan dunia ini ketika Tuhan telah memanggil kami dari dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri hidup kami di dunia, biarlah kami memakai kesempatan yang terbaik untuk memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Karena hidup di dunia hanyalah sesaat, tetapi hidup yang kekal, hidup yang abadi selama-lamanya, nanti setelah Tuhan Yesus menghakimi pada hari penghakiman. Terima kasih Tuhan, dengan kami mengingat saudara-saudara kami yang Tuhan panggil dari keluarga kami, dari jemaat Tuhan. Biarlah semua yang mereka tinggalkan Tuhan kuatkan dan Tuhan ingatkan, supaya kami juga mengingat akhir daripada kehidupan kami, bahwa kami pun juga akan ikut seperti mereka ketika Tuhan sudah memanggil kami dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mampu memenangkan segala perkara-perkara kehidupan, sehingga kami boleh dan mampu berbuat yang terbaik. Karena hidup adalah kesempatan untuk berbuat yang baik, berbuat baik bagi sesama. Sebab ketika kami berbuat baik bagi sesama, kami sudah berjumpa dengan Tuhan dan kami sudah berbuat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung atau bukan DHKBP 837 1 sampai 3 sambil kita memberikan persembahan yang kedua. Sambuloni tonde tadoi bagas di bata amai di parade di namunangi sude sardui sai baju panduhi tadi si sude sai baju panduhi tadi si hita dudunga tadi sa raparende mamuji Tuhan dangadong hasusahan bisa saleleng di surga sona Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari pulanglah di dalam sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.